Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron dengan NIM 2021700006, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi cuci mobil di Puji Lestari menggunakan website. Bisnis cuci mobil semakin banyak pilihan pencucian yang beragam tersebar di berbagai daerah. Semakin bertambah jumlah mobil akan memberikan lebih banyak peluang para pengusaha untuk membuka diri di pencucian mobil, sekaligus dapat memberikan potensi bagi para pengusaha untuk peluang di pasar mobil. Dengan banyaknya pelanggan yang dimiliki oleh Puji Lestari, maka peneliti mengusulkan sistem informasi cuci mobil berbasis website, metode waterfall atau air terjun dipilih sebagai metode dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari peneliti yang telah dilaksanakan oleh penulis mengenai sistem informasi cuci mobil Puji Lestari berbasis. Dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu telah dihasilkan sistem informasi cuci mobil Puji Lestari berbasis web, serta setelah dilakukan pengujian kepada pengguna sebanyak 5 pengguna. Dari hasil penghitungan jumlah total persentase diperoleh persentase sebesar 91%. Maka dari itu sistem informasi ini dikategorikan sangat baik serta layak untuk digunakan pada tempat usaha cuci mobil Puji Lestari. Selanjutnya, hasil pengumpulan data analisa kebutuhan dilakukan dengan proses wawancara dan observasi di tempat usaha cuci kendaraan Puji Lestari. Proses observasi ini dimaksudkan agar mengetahui pokok masalah dan kendala yang terdapat pada cuci kendaraan Puji Lestari. Selain melakukan wawancara, juga dilakukan observasi terhadap observasi penerimaan cuci kendaraan di Puji Lestari, pencatatan transaksi, dan juga pembuatan laporan. Berikut hasil dari wawancara dan observasi. 1. Proses pendataan transaksi baru. Petugas menerima kendaraan yang akan dicuci. 2. Petugas mencatat semua transaksi di buku secara manual. Proses pembuatan laporan keuangan. Petugas melakukan pengajian data memasukkan di buku. Mencatat transaksi cuci di kendaraan yang sudah dikerjakan. Menjumlahkan semua uang masuk dari hasil kendaraan yang sudah selesai sehingga menjadi data pemasukan. Selanjutnya, hasil pengembangan sistem. Peneliti ini menggunakan metode waterfall sebagai pengembangan sistem yang proses pengembangannya berurutan atau bertahap. Model pengembangan perangkat lunak waterfall ini terdiri dari 5 proses. Yang pertama, analisis kebutuhan, proses perancangan sistem, proses implementasi, proses uji coba sistem, proses pemeliharaan sistem. Selanjutnya, tahap analisis kebutuhan. Proses analisis kebutuhan untuk aplikasi yang akan dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun hasil dari analisis kebutuhan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Hasil analisis lama. Pada proses observasi menghasilkan sebuah observasi terkait proses yang sedang berjalan di cuci kendaraan Puji Lestari. Hasil observasi dan analisa yang dilakukan adalah pencatatan transaksi cuci kendaraan masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mencatat transaksi dan menjumlahkan sehingga menjadi data pemasukan. 2. Hasil analisis sistem baru. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka perlu adanya sebuah aplikasi yang dapat membantu dan mengatasi masalah yang ada. Maka petugas Puji Lestari
dalam mengolah data dan pembuatan laporan keuangan. Semua proses pendataan dilakukan secara cepat dan tepat sehingga kesalahan data tidak akan terjadi. Selanjutnya ada beberapa landasan teori yang memiliki peran penting dalam penelitian, yaitu: 1. Sistem informasi adalah sebuah sistem formal, sosial, teknikal, dan organisasi dirancang untuk mengumpulkan, memproses, penyimpanan, dan mendistribusikan informasi. Website adalah sebuah halaman atau sekumpulan halaman web yang hasil terhubung dan dapat diakses dari seluruh dunia selama terkoneksi ke jaringan internet. 3. PHP adalah bahasa penulisan skrip open source yang banyak digunakan dalam pemrograman pengembangan website. Web development. Bahasa ini umumnya dijalankan dalam komunikasi sisi server dan saat ini didukung oleh hampir semua sistem. 4. MySQL adalah sistem manajemen database relasional RDBMS berbasis SQL yang bersifat open source. Jika DBMS adalah sistem manajemen database secara umum, RDBMS merupakan sistem pengolahan database berdasarkan data yang saling berkaitan memiliki relasi dalam satu kelompok. Yang 5. Gaji atau upah. Gaji kerap disamakan dengan istilah upah. Namun pengertian gaji sesungguhnya berbeda dengan upah. Jika dilihat dari konteksnya, gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja, dan di Indonesia sendiri ukuran gaji biasanya dilakukan dalam periode per bulan. Yang terakhir, flowchart, ilustrasi visual yang menggambarkan alur kerja atau proses dan solusi dari suatu studi tentang sebuah masalah. Setiap alur digambarkan dalam sebuah diagram yang saling terhubung. Sekian dari saya. Presentasi kali ini, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.